Pegang tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bisa? Alhamdulillah baik Bu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan di kelas ini. Iya Bu. Saya merasa pembelajaran di kelas 2 akhir-akhir ini kurang menarik Bu. Anak-anak itu merasa bosan dan jenuh. Nah itu bagaimana ya Bu? Jadi tujuan Bu Lisa menemui saya itu ingin sharing tentang pembelajaran yang menarik bagi siswa. Begitu ya Bu? Iya Bu, karena saya merasakan akhir-akhir ini proses pembelajaran di kelas 2 kurang menarik. Anak-anak kurang aktif dan sepertinya kurang antusias. Menurut Bu Lisa, seperti apa pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa itu? Pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran aktif di mana anak-anak terlibat secara langsung saat pembelajaran di kelas. Kalau dilihat dari skala, pembelajaran yang Ibu lakukan sekarang itu kira-kira berada di skala berapa Bu? Mungkin di skala 6. Menurut Bu Lisa, skala idealnya keaktifan siswa di kelas itu berapa ya Bu? Keaktifan siswa idealnya di skala 8 sampai 9. Mungkin Bu Lisa tahu penyebab anak-anak kelas 2 itu kurang aktif dalam pembelajaran. Mungkin karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu lebih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga anak-anak merasa bosan dan kurang menarik. Berarti perlu adanya pembelajaran yang lebih variatif ke depannya ya Bu? Betul Bu, memang keaktifan siswa selama ini saya rasa masih kurang, sehingga pembelajaran kurang menyenangkan dan pembelajaran menjadi monoton, hanya satu arah saja. Seperti apa rencana Bu Lisa ke depannya agar anak-anak aktif saat pembelajaran? Saya akan menggunakan media interaktif seperti LCD dengan video-video pembelajaran yang menarik bagi siswa kelas 2. Persiapan apa saja yang akan Ibu lakukan agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya akan membentuk kelompok agar anak lebih berinteraksi dengan siswa lainnya dan akan mempraktekkan secara langsung materinya agar anak-anak lebih aktif nantinya menemukan jawaban dari tugas-tugas yang dilakukan secara kelompok itu tadi Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Rencana Ibu ke depannya akan menggunakan media interaktif seperti LCD. Karena memang anak di usia kelas 2 SD itu perlu media konkret yang bisa dilihat dan dirasakan langsung. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran aktif menggunakan media interaktif LCD tersebut? Insya Allah dalam minggu depan Bu. Kebetulan materi minggu depan tentang menimbang berat benda. Anak-anak akan melakukan secara berkelompok menimbang berat benda menggunakan timbangan satuan baku kilogram dan gram. Pastinya akan menarik ya Bu Lisa, ketika anak-anak terlibat langsung menemukan jawaban dan mempraktekannya dalam kelompok. Ya Bu, itu yang saya harapkan, keaktifan anak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas akan berkesan dan menyenangkan karena anak-anak terlibat aktif dalam menemukan sendiri jawaban pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Lisa untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih aktif di kelas nantinya? Saya akan bekerja sama dengan guru-guru senior yang ada di sekolah ini.
Tentunya dukungan kepala sekolah sangat saya harapkan, Bu. Bagaimana perasaan Bu Lisa sekarang setelah kita berbincang-bincang untuk kegiatan yang akan Bu Lisa lakukan ke depannya? Saya merasa lega, Bu, menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Menarik sekali perbincangan kita ya Bu Lisa. Tetap semangat ya Bu, kita bertemu lagi minggu depan di kelas 2 saat pembelajaran praktiknya. Iya, Bu. Terima kasih atas kesediaan dan waktu Ibu. Thank you Bu Lisa, sama-sama. Kalau begitu, saya mohon izin kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kedua kelas silakan maju ke depan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ayahku. Masih ingat? Masih. Kita nyanyi bareng-bareng lagu Ayahku. 1, 2, 3. Ikuti musik. Di hadapan rumah, induk ayah dan anaknya
Permisi cukup ibu.
Ibu? Ada 2 kilogram. Ada berapa gram? Kalau 1 kilogram. Ada pada Ibu? Kalau 2 kilogram. Sekarang berkelompok silakan maju ke depan untuk membacakan hasil yang telah ditimbang tadi. Ya, semua kelompok. Sekarang yang maju ke depan kelompok 1, siap? Kelompok apa itu? Sapi. Gimana kelompok sapi bunyinya? Nah, kelompok burung mana sayapnya? Pek, 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 pek. Kelompok kelinci mana suaranya? Kelompok bebek mana suaranya? Kelompok ayam mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sapi. Akan menjelaskan hasil timbangan kami. Nomor 1, jagung 300 gram sama dengan 0,3 kilogram. Nomor 2, 300 gram sama dengan 0,3 kilogram. Yang ketiga, bawang 200 gram sama dengan 0,4 kilogram. Nomor 4, gula 350 gram sama dengan 0,35 sama dengan 0,5 kilogram. Bawang 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. Gula 550 gram sama dengan 0,55. Kelompok 3, kelompok 3. Enak. Ibu anu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di emoji ini namanya emoji ya atau
tidak? Joki. Dicoret dengan bujur. Ya, ikut berkelompok apa tidak? Apa boleh? Ikut berimbang. Sudah apa? Nomor 5, baju baru piala. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti kegiatan berkelompok hari ini? Boleh, A senang, B tidak senang, C hidup, senang kopi. Nah, kalian tadi sudah mengisi tiket perasaan kalian karena sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang belum mengerti? Apa ngerti? Ngerti? Yang tadi dijelaskan ibu mengerti? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Sebelum pelajaran hari ini berakhir, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan disiapkan oleh wakil ketua. Saya dan ibu boleh ada. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Heri Purwanto selaku pembimbing praktek kelas 259 dari Munawwar Fakultas sebagai coach di kegiatan pendampingan ini. Di dalam kegiatan coach nanti ada hal yang perlu kita sharing dan kita terima kasih atas kehadirannya sudah membantu saya sebagai Ibu Siti Imana SPD sebagai TGP Angkatan 7 Bangkalan. Bagaimana kabarnya di mana? Alhamdulillah baik. Kita tidak pernah jenuh ya. Ini kita sudah memasuki pendampingan kelima pertama berkaitan pendampingan kelima ini. Saya hanya ingin menuliskan saja apa yang sudah dilakukan oleh di mana selama ini ya. Karena pada pendampingan kali ini adalah melakukan rutin ya. Sebelumnya itu bagaimana sekarang masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah. Ya kan, gimana? Kira-kira apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Bulan terakhir ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Selama 1 bulan ini proses yang saya lakukan sebagai CDP Angkatan 7 Bangkalan tentunya melakukan serangkaian acara yang ada di LMS tempat ini, terutama dalam 1 bulan terakhir ini melaksanakan modul 3 pengelolaan aset dan sumber daya yang ada di sekolah. Itu sudah saya lakukan bersama Bapak Kepala Sekolah, berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan siswa, juga dengan pengawas sekolah. Bagaimana aset-aset yang ada di sekolah ini dapat dikembangkan untuk kepentingan murid nantinya. Kemudian di sela-sela itu saya melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan sejawat, di mana kita melakukan pembelajaran yang baik melalui kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Jadi saya di hari ini mengganggu kegiatan Bu Nisa di dalam pembelajaran. Sebentar ya Bu Nisa untuk kita sharing sebentar tentang apa yang telah Bu Nisa lakukan pada waktu kita observasi di kelas 6. Ya. Mungkin Bu Nisa punya harapan-harapan dari pembelajaran yang telah Bu Nisa lakukan kemarin. Harapan saya mungkin nanti saya bisa dalam proses belajar itu anak-anak bisa lebih aktif kembali. Kan sebelumnya saya hanya pembelajarannya hanya ceramah saja sebelum mengenal dari TGP dari ibu ini yang ibu berikan, saya hanya ceramah saja. Kemudian setelah ibu berikan itu saya termotivasi untuk mempersiapkan ada planning sebelum pembelajaran dimulai, mungkin pada PP, media pembelajaran dan strategi apa yang harus saya kerjakan saat waktu pembelajaran. Jadi sudah mulai ada perubahan ya Bu Nisa ya. Iya. Perasaan Bu Nisa bagaimana ketika adanya perubahan seperti itu, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya merasa senang karena mungkin dengan ini anak-anak tidak mendengarkan saja tapi juga melakukan praktik dan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah mereka lakukan. Berarti ada perubahan di diri saya. Berarti adanya setelah
lakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan harapan kita selama ini? Kalau secara keseluruhan itu strateginya sudah sesuai Bu. Cuman kan sebelum mempraktikkan itu kan kemarin materinya menimbang berat badan. Nah, saya tuh sebelumnya itu bilang ke anak-anak di kelas ada salah satu kelompok yang hanya membawa benda 2 saja, yaitu membawa beras dan gula saja. Seharusnya kan ada 5 benda yang akan ditimbang: jagung, bawang, beras, gula, kemudian yang 4. Tapi Sesuatu yang bisa sampaikan diperjelas ke anak-anak ya, Bu. Karena bagaimanapun juga bisa mengajari kelas 2. Jadi komunikasi antara guru dan murid itu diperlukan agar anak-anak mengerti apa yang akan dilakukan. Seperti itu ya, Bu. Iya. Bisakah Ibu berceritain apa yang telah dilakukan di kelas kemarin dan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang dilakukan hari ini? hal-hal yang perlu saya cekkan yaitu planning sebelum pembelajaran itu Bu. Nah, seharusnya kan disiapkan dulu RPP, media pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran apa yang perlu saya tingkatkan lagi. Mungkin saya harus lebih belajar lagi bagaimana caranya agar anak-anak itu menerima dalam proses pembelajaran itu tidak berjalan. Seperti apa yang dilakukan menggunakan kesulitan dari anak-anak? Ya, tadi saya melakukan speaking, tapi memang mungkin kurang, lebih bervariasi. Nanti insya Allah kedepannya mencari tutorial dari YouTube atau dari internet lainnya atau dari teman sejawat bagaimana caranya agar anak-anak itu belajar di dalam kelas. Bisa dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan tadi kan mesti ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu diperbaiki. Ya. Rencana Bu Lisa untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan itu seperti apa? Mungkin dari media pembelajaran nanti saya akan mungkin meningkatkan lagi dan memperbaiki lagi. Kemudian dari strategi pembelajarannya juga dan dari RPP juga lebih agar anak-anak lebih aktif. Rencananya lebih mapan nanti Bu Lisa ya sebelum pembelajaran itu dilakukan, karena pembelajaran juga itu yang dilakukan di kelas nanti berdampak pada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu. Kemudian dari rencana-rencana terkait itu kapan ya bisa dilaksanakan dari tadi ingin membuat RPP yang baik, kemudian menyiapkan media-media yang menarik bagi anak itu, kira-kira kapan bisa dilaksanakan Bu? Sebelum melakukan pembelajaran minimal itu H-1 itu sudah mempersiapkan apa yang akan mau diajarkan besok. Bisa mengajar apa itu bisa kalau boleh? Ukuran keberhasilan yaitu mungkin anak-anak itu lebih senang terhadap matematika. Kemudian anak juga tidak jenuh di dalam kelas. Mungkin seperti itu ukuran keberhasilan. Karena matematika itu satu mata pelajaran yang kadang-kadang menjadi momok bagi anak-anak yang bisa, apalagi di kelas 2 perlu adanya media konkret yang bisa untuk dipraktikkan kepada anak-anak. Dari kegiatan-kegiatan yang bisa lakukan itu, siapakah orang yang akan bisa libatkan? Yang saya libatkan yaitu guru-guru senior, mungkin bisa ngasih daya motivasi atau arahan bagaimana pembelajaran yang baik. Selain itu juga siswa perlu dilibatkan, kemudian kepala sekolah untuk mendukung dalam proses pembelajaran itu yang lebih baik. Jadi adanya kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan Siswa dan orang tua juga. yang bisa bagaimanapun juga keberadaan orang tua juga dilakukan kemarin waktu observasi itu, apakah masih ada hal-hal yang mengganjal hari ini? Hal-hal yang mengganjal itu mungkin saya kurang belajar lebih baik lagi mungkin. Atau saya perlu bimbingan dari ibu gimana pembelajaran yang lebih baik itu seperti
diferensiasi? Diferensiasi yang saya tahu itu proses pembelajaran dalam mengenal karakter siswa dan gaya belajar siswa. Nah, padahal kan dalam kelas saya itu kan 39 siswa itu karakteristiknya itu berbeda-beda dan gaya belajarnya itu berbeda. Nah, itu saya kendalanya di situ, Bu. Gimana caranya untuk mengkolaborasikan gaya belajar anak terhadap visual, kemudian gaya belajar lagi yang ketiga ya auditori. Nah, itu gimana caranya agar mengkolaborasikan gaya belajar tersebut. Nah, sebenarnya ini Bu saya, dari hasil observasi yang saya lakukan kemarin, sebenarnya Bu Lisa secara tidak langsung itu sudah menerapkan pembelajaran mengambilkan LCD, ya, itu kan sudah mengakomodasi pada kebutuhan anak tentang visual. Ya. Dan bisa juga menggunakan speaker yang teknik itu auditori ya. Nah, insentif bisa kan mengadakan itu dalam kelompok kelas kejuruan. Sebenarnya kita sudah melakukan pembelajaran multidimensi secara tidak sadar. Sebenarnya itu sudah kita lakukan, cuma mungkin bagaimana melakukan LPP multidimensi itu sendiri ya. Bu Lisa pernah mendengar istilah budaya positif? Saya mendengar kemarin waktu Ibu sosialisasi waktu PKP itu yang saya dengar budaya positif. Waktu kita mengadakan acara destinasi budaya positif itu Iya. apakah sudah diterapkan di kelas Ibu itu? Kalau menurut saya mungkin belum, Bu. Belum, Tapi ya. entah itu sudah apa belum. Tapi kalau menurut saya budaya positif apa bukan itu saya juga belum tahu itu seperti apa budaya positif. Tapi yang saya lakukan itu anak-anak itu disiplin dalam kebersihan kelas. Misalnya di bawah itu ada yang kotor, saya suruh untuk mengambil dan membuang ke tempat sampah. Kemudian saat masuk ke dalam kelas, saat setelah istirahat biasanya anak-anak itu kan main bola. Nah, kemudian seragam mereka itu dikeluarkan semua dan tidak memakai sepatu. Nah, kemudian saya ada kesepakatan dengan anak-anak untuk masuk ke dalam kelas itu harus dalam keadaan rapi kembali. Jadi mereka saat masuk buru-buru untuk memasukkan baju dan memakai sepatu. Itu termasuk budaya positif apa bukan saya juga tidak tahu. Iya, bisa. Yang sering kita lakukan di sekolah, bagaimana anak itu bisa berdisiplin, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, kesopanan itu suatu budaya positif bisa. Kemudian sebelum observasi, apakah Bu Lisa sudah membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan Ya, dengan iya dengan anak. belum. Belum. Iya. Kesepakatan kelas itu bisa kita terapkan di awal pembelajaran. Seperti bisa tadi mengatakan, kelas bisa kan kelas besar ya, dengan murid yang besar. Dan tentunya tadi bisa sudah kendala dalam pemasangan kelas itu ya bisa. Seandainya bisa nanti membuat kesepakatan kelas, misalnya kan kelompok dibagi ke kelompok. Jadi kesepakatannya nanti kalau ibu ada di kelompok 1, kalian yang ada di kelompok 12 silakan bicara sendiri terlebih dahulu. Nanti setelah itu selesai dari kelompok 1, ibu bisa ke kelompok 2. Kalau tidak seperti itu, anak-anak nanti kan larinya ke kelompok yang Lain, bisa. ya, jadi ramai sendiri. Akhirnya kumpul. Nah, itu kesepakatan itu bisa bukan hanya dibuat pada waktu kita satu kali saja, tapi di awal pembelajaran bisa kita terapkan juga bersama. Nah itu, bisa kemarin kan sudah menunjukkan pengembangan bisa ya, pengembangan diri, aktivitas pengembangan diri ya saya. Menurut Bu bisa ukuran khas yang dilakukan itu ada di media. Mungkin kalau menurut saya tidak tentu, karena saya masih belum bisa menguasai kelas dengan murid yang sebanyak itu. Jadi saya merasa kewalahan. Cuman dari planningnya, RPP, media belajar itu sudah saya semaksimal mungkin sudah saya lakukan. Ya mungkin kendalanya yang
buat keberhasilan yang nanti ini Ibu capai itu di level berapa? Kalau yang ingin saya capai itu kalau bisa 10 Bu. Tapi terlalu sempurna. Masih tahap dalam belajar Bu. Masih tahap belajar. Kita boleh menggali mimpi. Iya. Kita boleh menggali. Kalau dari 10 mungkin nanti bisa jatuhnya ke 9 atau ke 8. Iya, iya. Yang penting kita maksimal melakukan, kita berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan. Itu dulu saya. Ya, terima kasih dulu saya atas waktunya. Semoga kegiatan coaching hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya. Semoga nantinya saya bisa mengembangkan dan bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran nanti. Ini pertanyaan terakhir dulu saya. Pertanyaan terakhir. Setelah kita melakukan tadi sharing seperti ini, rasa bisa sekarang seperti apa? Saya merasa senang Bu karena mendapatkan ilmu dari Ibu dan dari Bapak juga. Bagaimana CGP itu mungkin nanti insya Allah saya mau kedepannya mau mengikuti CGP yang Ibu lakukan untuk menambahkan ilmu dan mengembangkan diri saya. Rencananya berjalan di saya dan Amin, lolos amin. dari tahapan-tahapan seleksi dari TPP hingga nantinya SDN Kuala Barat 1 ini memiliki pendidik yang betul-betul profesional dan kompeten. Terima kasih Bu saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dimana dan Bu Lisa. Kami selaku pengajar praktek dari angkatan 7 kelas 259B melakukan pendampingan ke SDN Kuala Barat 1. Ini kebetulan di sini ada CGP atas nama Siti Mana dan yang sebelah saya ini adalah Bu Lisa selaku teman sejawat dari Ibu Siti Mana. Bagaimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Mana mau izin di mana? Ya. Berkaitan dengan pendampingan hari ini, Bu Lisa, mungkin Bu Lisa sudah pernah melakukan coaching atau melakukan sharing dengan Bu Mana yang selaku CGP ya pada Ibu. Kira-kira apa masalah yang sudah Ibu temukan dan yang sudah Ibu sampaikan kepada Ibu? Masalah yang saya temukan saat pembelajaran saat observasi oleh Ibu Siti Mana itu Pak, pertama kan di kelas 2 itu muridnya banyak sekali Pak, ada 39 siswa. Saya itu kesulitannya itu saat menyampaikan, mungkin karena suara saya lebih kecil dan anak-anak itu banyak jadi agak ramai Pak. Terus saat dalam kelompok itu, saya kan tidak bisa menguasai semua kelompok, mesti satu-satu kelompok ini dulu, baru pendampingan ke kelompok 1, kelompok yang lainnya itu semua agak ragu. Terus nanti ke kelompok 2, kelompok lain juga ragu. Terus kendalanya sudah jelas ya, overload ya. Terus kira-kira apa yang sudah disampaikan di mana untuk mengatasi solusi? Solusinya yaitu dengan adanya ice breaking Pak. Nah, dengan adanya ice breaking itu mungkin anak-anak itu bisa fokus lagi. Kemudian anak-anak itu tidak jenuh di dalam kelas. Kemudian juga dalam pembelajaran itu bervariasi Pak. Ada media pembelajaran berupa audio visual. Kemudian juga saya menggunakan pengeras suara. Jadi anak-anak bisa mendengarkan semua itu. Terus kalau sudah ada solusi seperti itu ya, apakah ada keberhasilan dari proses kajian? Insya Allah ada Pak, karena dari antusiasnya anak itu saat mendengarkan pembelajaran yang saya kasih. Terus menurut Ibu, apa yang sudah diberikan oleh Bu Mana ini sudah benar-benar sudah pas,
sudah memang betul-betul dapat merubah, terus langkah selanjutnya bagaimana? Kalau menurut saya sudah Pak, cuman perlu bimbingan lagi dari Ibu Imana, bagaimana pembelajaran yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian dalam apa ini? Ya, maksudnya Dalam penguasaan kelas juga sudah diberikan arahan oleh Ibu Siti Imana. Kemudian saya juga mau, insya Allah mau mengembangkan diri saya lagi untuk belajar lebih baik lagi, mungkin dari tutorial YouTube atau dari seminar-seminar yang akan saya ikuti nantinya. jadi masih tetap masih untuk ya benar-benar. Ya. Baiklah Bapak Ibu, ya saya ucapkan banyak terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kegiatan Kopi hari ini di dalam pendampingan 5. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Heri sebagai pengajar praktek yang sudah mendampingi kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Munawwarah Fatunisa yang sudah berkenan menjadi koci dalam kegiatan koci kali ini. Terima kasih, kami ucapkan sebanyak-banyaknya atas partisipasi. Terima kasih. Demikianlah kegiatan pendampingan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,